tahu nggak? Ini apa namanya? Itu yang protes kayaknya yang ikutan juga bangun tapi nggak dibayar. Atau dia nggak diajak. Yang nggak diajak proyek. Diiming-imingin ntar ya 7 bulan kemudian ya. Iya. Jumpa lagi. Ih, najis amat openingnya begitu. Iya benar. Jumpa lagi. Mikirin ini Iya. siapa nih duluan ya gitu. Lu begitu lagi langsung jumpa lagi ya. Elah. Iya masa. Lu kata Halo. Iya, kan kagak mungkin juga. Cilukba, lu tau gak sih acara Cilukba dulu? Enggak tahu. Oh, ya Allah. Apaan tuh taunya itu? Cilukba acara zaman kapan? Waktu gua kecil tuh kayak. Iya, waktu Belum lahir gua mah. Kecil hidup lu. Iya. Amatlah susah. Jadi kita balik lagi nih sama Iya. 4L kalau kata itu mah. Apa tuh? Halo semuanya. Lu lagi. Iya, lu lagi. Itu 4L kan, sampai 4 kali. 6 kali. Baru 2 kali juga. Iya, benar. Alhamdulillah nih. Ini salah satu ini nih, pendobrak viewer kita. Pendobrak biasa, viewer. Enggak salah nih emang Ya mudah-mudahan harapan jadi penjabat bisa tercapai. Iya, Oh. amin. Doanya Enggak. enggak ini gimana? Bukan gitu ya. Emang enggak mau jadi penjabat? Enggak pengen. Enggak. Serius enggak pengen. Serius ya. Baru mau ditanyain. Berarti hobi mengkritik doang lah ya. Oh. Kritik tapi enggak ada gerak ya. Iya, Ais. sama aja jadi. Ya, baru Tapi mau- enggak apa yang penting udah ada niat. mau Ya, nanyain. Yang penting kita udah peduli lah ya. Iya. Bang, kira-kira kalau dilihat banyak penjabat saat ini, siapa sih bang yang mau lu jadi contoh? Enggak ada. Bener lagi. Nggak kali lu terinspirasi dengan sosok Enggak ada. Siapa kita dulu gitu? lah. Ini nama nih, misalnya ya Komeng. Enggak ada. Nah, yang lucu tapi jadi penjabat Iya, gitu. kan? Siapa tuh bisa lu. Lawak. Siapapun enggak ada pejabat satupun yang benar-benar terinspirasi gitu. Yang buat lu terinspirasi. Enggak ada gitu. Sama sekali. Sama sekali gua. Kecuali bokap. Ya mending ya bokap ya, kurang lebih. Ya bokap lu pejabat juga. Ya. Bukan pejabat Walaupun dalam. bukan di pemerintahan ya. Kenapa? Jabatan apa? Jabatannya apa? Kasih tahu dong jabatannya. Hah? Penjabatnya apa? Dewan direksi dia termasuk salah satu dewan direksi di salah satu ya. Kayaknya kita bahas yang lain aja nggak sih? Wah, pejabat juga. Oke. Pejabat lagi. Bos. Jadi apa sih yang nge-viral nih? Ya baru-baru inilah ya. Jadi Jadi terbentang luas lautan. Wih, Apa tuh? Samudra Atlantik. ya Samudra Atlantik. Lautan Tangerang. Tentang Itu ada pagar bambu. Pagar di laut. Pagar di laut. Oh, bambu tapi ya. Gua Pakai bambu. Iya, kalau pakai coran ngelem. bingung gua. Iya. Kayak besi bang, kayak besi, Iya. kayak besi itu. Tapi ya cukup dalam lah pondasinya, bener nggak sih kalau di Iya. lautan. Tapi agak minggir sih, nggak terlalu nengah. Nah, memang kan itu terakhir yang gua tahu ya, itu kan memang ada proyek PSN ya. Proyek strategi Iya, strategi kan. nasional. Itu PIK 2 lah ya. Hmm. Karyanya presiden tahun kemarin lah. Iya. Jadi meneruskan dari siapa? Pengusahanya siapa namanya? Yang suka di kaleng-kaleng Kongguan. Pengusaha. Nggak tahu gua. Nggak tahu lagi. Gua nggak tahu gua. Yang salah Biarin. satu Kongguan kagak ada bapaknya soalnya. Oh iya juga ya. Iya. enggak, itu kan masuk ke inian Agung Podomoro Land. Oh, Oh, iya, Kan iya, masuknya iya. kan si Aguan. Aguan. Ya. Ya mudah-mudahan di ini ya di Bit. Iya. Tapi itu lu tahu dari mana? Ya kan PIK 2 memang masuk ke dia kocak. Hmm. PIK itu kan memang masuk ke proyeknya APL tuh. Oh, gitu. APG juga. Jadi berarti mau ada reklamasi ya? Ya intinya sih begitulah. Nah, Jadi apa nih? kalau lu lihat bang, kejadian inilah ya, lautan itu dipagerin bambu, itu kan, itu gimana tuh? Pandangan lu tentang pagar bambu di lautan? Nah ini kan lucu ya. Gua tadi baru banget baca berita itu juga kan. Soalnya tadi baru banget dikirim Tor lagi. Baru banget dikirim Tor. Lu Ini yang biasa kedua, aja. maksud gua, Iya makanya. Gua harus kayak mepet banget gitu kan. ya maksudnya jangan diomongin bang.
Gak enak sama yang duduk sebelah sana. Iya. Nah terus kayak, nah ini kan gue kira sebenarnya apa sih maksudnya pagar laut ini tuh gue kira mau dibikin apa ya, apa Jalan tol laut. prasangka gue tuh mereka mau ngambil mau kan ngambil apa sih namanya, mau nimbun laut. Oh, kayak reklamasi. gitu. Mau nimbun laut kayak gitu kan. Dari dengan batas itu ya. Terus Tapi sampai ke tengah. oh iya makanya terus 30 kilo. 30 kilo jauh banget lagi tuh. Terus pas gua baca berita tujuan dibikin pagar bambu itu buat mengatasi abrasi. Bagi gua yang apa ya, yang tinggal di daerah yang Pesisir lah ya. pesisir, terus pesisirnya itu Samudra Hindia gitu, Ya, yang di mana ombaknya itu ombaknya gede banget, emang jelas-jelas jelas ada abrasi gitu. Nggak ada tuh orang pakai bambu buat ngatasin abrasi gitu. Baru lihat di situ kayak, Iya. ini orang tulis berita lucu banget nih. Ini kurang inovatif lah ya. Harusnya pakai tepung gitu. Kan lucu ya, Pak. Mana di post lagi kan, ini buat mengurangi abrasi. Kalau dibaca sama orang luar tuh ketawa. Iya. Bambu ngurangin abrasi gitu. Lucu banget gitu kan. Ya apa setidaknya bikin pohon gitu kayak biar ya kalau nggak pohon mangrove ya apa lagi tuh. Iya. Kan kalau di mana-mana kan mangrove ya yang Iya. jadiin buat apa? Buat Menahan abrasi. menahan abrasi itu. Ini lucu. Terus pas gue lihat lagi tuh apa namanya? Pemerintah tuh baru mulai turun tangan. Dan Ternyata memang kan dia sempat nggak tahu kan. Nggak Iya. tahu gitu Iya. ya kan katanya. Nggak tahu itu pagar punya siapa ya. Lucu ya. nggak mungkin banget. Lucu ya. Mereka kerjanya apa kalau nggak tahu itu? Ya setempat lah ya. Kerjanya Iya. Ini banget. Iya. Jadi kalau ngundang dia tuh bahaya banget ini ya. Sebenarnya kan? kerja bang, cuman emang kebetulan nggak tahu aja. Iya. Itu mungkin. Kan kayak misalnya lu lagi jalan nih ya kan pura-pura, bro ngapain?" Toto ditempel, "Pernah ngasih lu lagi sekolah?" Tempel, "Gua orang gila," gitu ya kan dia bilang. Oh, tahu Kan tahu gua tahu. tahu gitu ya kan, Toto ditempelin, orang pada ketawa aja kan, orang gila Tapi itu gitu. beda sih, itu kan belakang, ini kan samping. Siapa tahu itu belakangnya dia. Kayak gini. Di belakangin gini ya. Ada tulisannya orang gila. Jadi bisa dibilang kayak ya nggak mungkin ya. Bener nggak? Iya. Nggak mungkin pemerintah setempat nggak tahu. Ya, asumsi liar kita begitu lah. Soalnya gini, pas apa di berita itu kayak mereka tuh baru mau turun tangan. Baru mau Turun tangan. Tapi setelah viral. Iya. Iya semua juga begitu. Iya sih. Sekarang Ada ya sekarang begitu ya. iya viral dulu baru di tangan Ada action. Iya, makanya jadi kayak gua juga pengen ngomongin ini apa ya, untuk secara definitif ya, secara spesifik Iya, semuanya boleh. ya. Gue juga belum tahu banget nih tentang apa namanya, tentang pagar laut itu gitu. Cuma gue bisa melihat dari kerja yang pemerintahnya nih buat menangani hal seperti itu gitu. Iya. Kok nggak ada apa ya, nggak terlihat ini Iya. kerjanya apa sih gitu untuk menangani hal semacam itu. Bahkan nih sampai jauh banget kan Jauh, pagarnya 30. itu, entahlah Iya, cuma berapa meter gitu. Iya. Itu is oke 30 lah. kilo ya. 30 kilo Dan memang ngapain? pekerjaannya setahu gue pakai Nimbun. eskavator. Eskavator mana mampu nelayan mah kalau kata gua. Iya, nggak maksudnya kalaupun dari ada ketidaktahuan gitu ya kan. Tadi kan kita lagi ngebahas konteks ketidaktahuan. gitu. Itu ada pekerjaan menggunakan eskavator gitu ya. Yang Yang eskavator begini-gini ya. iya, beko. Beko. Yang ini posisi tangan lo kalau mau makan ya, model beko ya. Ngambilnya banyak. Kalau Emang makan gini gini ya ngambilnya nih. Lu kagak dia begini. Gitu ya ke belakang. Iya. Nah itu kan, dan dia kan kerjanya juga nggak mungkin sehari 2 hari lah ya. Kalau sehari Iya. 2 hari Iya. dengan jarak 30 kilo nggak mungkin kuber. Bikin candi kali. Semalam. Itu kerajaan. Itu kan udah selama 7 bulan pekerjaan itu dilakukan dengan 7 bulan. menggunakan eskavator dan nggak tahu, gitu ya kan? Dan nggak tahu ya. Iya. 7 aneh bulan, begitu, anjir nggak 7 tahu. bulan. 3 Kalau sebulan masih masuk akal lah. masuk akal. Jangan nggak kan tahu. sebulan 3 hari harusnya warga setempat udah Ya. berkuar-kuar dan didengarkan sama pemerintah setempat. Harus Harus sempat ada laporan. Ini ya. katanya apa yang kalau gue baca beritanya itu 7 bulan. dari nelayan juga ikutan. Oh. Yang bangunnya itu juga nelayan juga katanya. Oh. Nah, gua nggak tahu nggak tahu yang mana yang benar ya. Iya. Gua lihat berita yang di Tempo itu nelayan juga ikut bangun dan mereka tuh dibayar
sehari itu 100 sampai 200 ribu. Kenceng iyalah. banget. Buat ongkos bangunnya Daripada itu. dia ngelaut ya kan. Belum tentu dapat Iya. ikan. Resikonya juga Bisa jadi gede. dapat udang. Atau Nah macam itu. Ya sepatu kan lagi gini kan nyangkut nih gitu. Ya artinya sekarang itu ya apa namanya pembangunan bambu pagar bambu di lautan itu belum tahu tuh siapa sebenarnya nih Iya, dalang pelaku. walaupun oknum sempat dia. ada satu pihak yang mengklaim ya kan bahwa itu Ada ya. hasil swadaya masyarakat. Swadaya Ya masyarakat. kan. Cuman kan kalau kita lihat memang beritanya akhirnya jadi kontradiktif lah ya kalau Iya. bilang. Jadi ada yang satu pihak ada yang mengklaim gitu, satu pihak lagi ada yang bilang sudah melaporkan kepada pihak berwajib ya kan atau kepada siapapun lah Iya. yang Iya. bertanggung jawab di sana gitu ya kan. Karena kalau menurut gua nih analogi gua gitu ya kan, dengan adanya pagar itu nelayan kan susah ngelaut coy. Iya itu Iya, pasti. itu kan dampaknya pasti. kan. Perahu nih, ya Tapi kan. dikasih jalan, dikasih Tapi buat muter, mereka muter iya jadinya. muter ya. Ya kan jauh, Muter. makan solar lagi. Makan habis itu. Enggak makan Ban- solar, dia ban makan ban solar. ban Solar kan minum masih Kentutnya dimakan. hitam, kentutnya hitam. Coba deh lu cobain. Begini, Kayak Metro Mini coy. Nah itu kan akhirnya jadi kontradiktif ya kan. Ada sebuah apa ya kayak ini yang benar yang mana sih Iya. gitu ya kan. Memang kan akhirnya bekerja juga lah si pembuat Iya 1/3 nih gelasnya. makasih Nam. Ini Terus? ini tadi sampai mana ya? Lupa gua. Itu soal berita yang kontradiktif. Yang berita kontradiktif itu kan. Makanya akhirnya jadi kebingungan tersendiri kan dari gua sendiri mungkin ataupun dari masyarakat yang lain gitu ya kan ditambah klaim-klaim yang dia bilang ini dari swadaya masyarakat. Menurut lu masuk akal nggak sih swadaya masyarakat? Kan tadi udah seperti yang tadi udah gue bilang juga itu apa ya? Kalau dibilang Jangan semuanya kasar lah Ya, kalau ngomong. dari masyarakat, Iya, santai. nggak mungkin. Oh. Mohon maaf nih, nelayan aja buat makan aja Susah ya. susah, apalagi buat ngumpulin duit buat Iya benar sih. buat sebuah perilaku yang tidak masuk akal itu gitu. Iya. Ngurangin apa? Ngatasin abrasi. Ini pertanyaan gua, pantai itu tuh pantai samudra nggak? Maksudnya masuk samudra apa? Dia itu masuknya di utara sih, Pantura. Enggak, antara samudra Hindia atau India. Pasifik? India. India. Masuk India. Nah. Cuman enggak ini ya, enggak Bukan bagian pusat Hindia. Iya, Nah, karena kan masih terhalang pulau kan, dia kan di tengah kan gitu kan. secara nalar itu nggak ada abrasi di ujung Iya, harusnya ya. di ujung ini Hindia. Iya, gitu. memang kan Di setahu Samudra gua Hindia. kalau di Jawa nih ya, di Jawa itu Pantura dengan selatan memang ombaknya lebih besar di selatan. Iya. Tuh, karena kan kalau selatan langsung laut lepas tuh, ketemunya lagi Iya. terus Australia kan, Australia. jauh banget kan. Nah, kalau utara itu karena memang masih terhalang Kalimantan, Sumatera ya kan. Nah, iya. itu mungkin kan itu yang apa menghalau ombak-ombak besar Samudra Hindia Iya. itu tadi kan dia bilang gitu. Tapi toh walaupun itu misalnya pakai bambu, pakai bambu. belum musik itu. Kalaupun memang itu ada ombak ya dan menghalangi abrasi, menurut lu make sense gak sih dia pakai bambu anjir? Itu gue bilang nggak masuk akal. Kalau pakai pakai mangrove pun ada kemungkinan bisa dilawan. Iya. Apalagi bambu. Itu berapa minggu aja udah hancur bambunya Udah hancur ya. Kalau misalkan benar-benar ada abrasi yang sebenarnya ya, hancur itu bambu itu. Bukannya bambu nggak kuat, tapi emang apa ya? Ombaknya itu kan, bambunya segini nggak sih berapa ya? Kalau kita lihat itu, Ya, bambu. nggak tinggi-tinggi banget kalau udah jadi Ya, air tuh. Maksudnya bambunya juga kan ya lu tau lah bambu yang jual pinggir jalan tuh, Iya, yang harga buat bendera Yang harga 5 ribuan. 20.000 Ribuan ya. Iya, Coklat 20.000. dan keringnya. Iya, gitu. Tapi bambu kalau di air, yang gue tahu ya, bambu kalau di air itu makin kuat dia. Oh iya. Kenapa makin kuat? Karena dipakai di tol di daerah Di tol. iya dibuat ini kan Fondasi tol. tol di atas lautan tuh yang di Jawa Timur tuh. Itu kan nggak sampai 7 bulan, Bang. Apanya? Ininya. Maksudnya itu kan bukan buat abrasi. Iya maksudnya secara kalau yang gue lihat ya Struktur. kalau fungsinya apa namanya bambu itu di dalam air itu makin kuat maka dipakai di tol. Nah ini dipakai buat magerin itu di lautan. Bisa jadi, tapi gua kurang apa ya? Ya tetap nggak masuk akal lah ya Iya, menurut lu ya. kurang masuk juga ke situ gitu. Oke, ini apa lagi nih?
Jangan begitu dong, soalnya kita habis bahasan. Iya, tadi kopi nelen dulu ya. Iya, sabar. Malah tadi gue dulu. bingung masalahnya sebenarnya. Ya setidaknya kita udah berusaha untuk speak up, Ya. untuk cari tahu kalau ada permasalahan seperti itu ternyata di negara tercinta kita ini gitu. Oke. Jadi diem dulu ya. Masalahnya banyak banget masalah di negeri kita, coy. Iya. Berarti ini Memang itu tadi yang gue bilang kenapa terjadi kontradiktif. Di situ ada peran-peran kalau menurut gue sih. Nah, itu kan yang memang dia memperhalus. Termasuk kan ada salah satu yang tadi gue bilang ada klaim dari jaringan Rakyat. Pantura ya. Mm. Nah, jaringan rakyat Pantura JRP yang dia JRP. mengklaim bahwa itu hasil swadaya, ya kan. Dan kalau memang kita lihat ke belakang ya misalnya 2019 sampai ke sini lah gitu ya kan. Nah, ini kan peran dari si penghalus berita si penghalus berita alias iya buser yang dibayar ya. ya gitu. Bayar ya. Nah, menurut lo ada peran ke situ nggak sih? Atau memang ya ini Bikin asumsi opini liar lah aja ya, lah ya. bikin Asumsi liar opini-opini aja gitu lah ya. Ya. Kalau asumsi liar, gue lebih ke stereotype. Karena setiap apapun yang terjadi di negara tercinta kita ini tuh pasti ada buser itu. Dan itu kan Pemerintah baik loh. pasti ada itu. Pak ini oke loh, iya kerjanya bagus loh gitu. Ini namanya buzzer gitu. Iya. Nah, balik lagi ke tadi itu ya. Kenapa mereka langsung kayak tangkap seolah ya gue harus selesain masalah ini gitu. Biar reputasinya balik. Oh. Kan negara kita ini kayak cepet banget ke bawah sama opini ini Iya, ya. iya. Kayak langsung ini nih, langsung ke bawah. Ini nih ke bawah lagi. Nah, gua tadi mikir ya pas lagi jalan tuh mikir kayak ini pemerintah sosokan kayak gitu tuh biar reputasinya nggak jelek nggak jelek. Soalnya mereka cepat tanggap aja dan kerja nggak beres itu pun masih bisa jadi diragukan. Kayak gitu kan, apalagi telat turun tangan. Iya. Kayak gitu. Iya. Jadi memang basically-nya reputasinya udah jelek gitu ya. Iya. Mau dibagus-bagusin. Iya. Tetap aja jelek. Justru dengan dibagusin gitu makin jelek. Iya benar. Ketahuan gitu lah ya. Iya. Kalau kata pepatah dulu tuh ibarat serigala berbulu ketiak. Jadi gondrong bulu keteknya anjir. Bulu ketiak. Bau dong. Iya. Serigala apa orang lu? Karena berbulu ketiak. ODGJ enggak taunya. Udah kali ya? Udah kali ya. Pembahasan ini sangat singkat aja kali ya. Kurang adu ya pembahasannya. Ya artinya ya mudah-mudahan ketahuan lah siapa oknum sebenarnya. Bener nggak sih? Walaupun mungkin kita sudah berasumsi-asumsi atau Iya, sesuai dengan berita yang ada. Gitu. Dan memang kan ada sangkut pautnya ya kan. Kenapa sih gitu? Karena kan gelombang-gelombang protes yang terjadi di sana ya. Itu kan memang sudah ada beberapa lah terjadi ya kan, termasuk dari pendekar Banten, terus dari masyarakat gitu ya kan, terkait proyek PSN itu kan. Yang dia adalah yang dipaksa untuk menjual tanah di pinggir pantai itu dengan harga yang enggak normal ya kan, murah lah ya. Iya murah, jauh banget. Itu ya kan, akhirnya timbullah fenomena ini ya kan, ada pagar bambu di laut. Pagar ayu gimana? Pagar ayu pernikahan coy. Enggak, maksudnya tadi tuh ya tadi si Bang ini bilang apa namanya, ada nelayan yang ngebantu gitu ya, dengan dibayar dan ada nelayan yang protes. Nah, itu yang bikin kita bingung sebenarnya. Kenapa nggak dari awal gitu berantem mereka? Gitu viral tuh. Yang mana yang benar gitu. Berarti kan selama maksudnya awal dari pembangunan itu udah ada kontradiktif sebenarnya kan harusnya. Cuman kenapa 7 bulan baru ada nih kalau kata gua gini. Yang pahit aja Bang, gua mau denger kata-kata itu oke banget tau nggak? Ini apa namanya? Itu yang protes kan yang ikutan juga bangun tapi nggak dibayar. Atau dia nggak diajak. Yang nggak diajak proyek. Diiming-imingi ntar ya 7 bulan kemudian ya. Jadi. Kalau kata dia nagih nggak dikasih. Ada aku lapor aja nih ya, aku lapor aja. Nggak mampus kalian. Ya memang kan faktor duit lah yang berbicara Iya. Yang membuat itu Kebutuhan lah. rusak
Iya. artinya kan gitu. Karena memang gua pernah ini juga ya, pernah nemuin lah kasus-kasus yang kayak gitu. Di rumah gua tuh dulu masuk ke salah satu target gusuran waktu zamannya Ahok. Gusuran apa nih? Iya, gusur rumah biasa kan. Untuk pembangunan apa? Ahok di zaman Ahok kan DKI. Iya, itu maksudnya digusur untuk ya, buat buat apa? Batang. Ya perapihan. Apa sih Oh. namanya kalau waktu itu tuh yang kan Kalijodo digusur. Oh, iya Nah, iya. terus kan ada di Kampung Akuarium Lokalisasi ya kan. gitu-gitu. Ya, Hmm. ya kan untuk apa revitalisasi atau apalah gitu ya kan. Dan memang ada beberapa oknum gitu ya kan yang memang udah bayar pasti ya kan duit gitu. Akhirnya dia ngompor-ngomporin masyarakat yang lain kan, udah kita pindah aja nanti tempat yang baru lebih enak, dapat duit bla 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 gitu ya kan. Terima aja. Ya, akhirnya kan ada dua belah pihak yang berseberangan gitu ya kan, karena ya itulah Ada yang akhirnya- setuju, ada yang enggak gitu ya, ya. benar. Akhirnya ada yang apa ya, ibaratnya ya kalau gue bilang mungkin mental health. yang Mental diserang. health. Oke. Ya kan. Kadang ideologis pun seideologisnya orang ya. Gue Bisa retak ya, Iya, bisa retak ya. karena kebutuhan gitu loh ya kan. Dan apalagi kan dia ibaratnya udah ekonominya kurang, ya kan, kehidupannya nggak layak, ya kan, Ya, kerjaan sulit. ya banyak faktor-faktor gitu ya kan. Dapat Akhirnya tekanan kan. ya Tekanan hidup. mental yang kayak gitu tuh udah ya udahlah daripada ya kan. Nah, itulah kebanyakan tuh ya daripada padahal kan ada sesuatu yang harusnya bisa dia lebih usahakan gitu ya. Gimana sih Bang menurut? Tapi ini nih. Lemparnya enak banget gue aja Bang. Emang gitu orangnya. Beda mikir ya. Gue denger dari kemarin tuh, gue ikut acara apa namanya, kayak pengajian gitulah, kayak workshop gitu. Jadi dia cerita kalau ternyata tuh di Indo banyak banget pemuda yang masih umur 20-an, umur gua nih. Banyak banget yang udah. Sama lah. Lu udah kita. puluhan masih. Sama, Bang? iya. Umuran. Iya paling 20 Bukannya udah 40 loh, Bang. Enggak lah kata siapa. 20 setengah. Ada 20 setengah ya. 20 ya, 20 lebih. Itu Kalau dia mah sisanya. Ya amin. justru lebih banyak orang tua yang masih sehat ketimbang anak muda yang sehat gitu. Secara mental. Secara mental. Oh, Iya. secara mental. Justru banyak orang-orang tua itu yang Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? kalau kata gue dari penelitian sih. Hmm. Dari penelitian dan dari kita lihat secara Iya, kasat maksudnya itu deh, mata. indikasinya itu Iya. apa? Dia bisa bilang kayak gitu. Secara kasat mata juga dari apa ya? Teknologi. Hmm. Teknologi yang mengaruhi seluruh lingkungan, contohnya sosial media. Seluruh aspek berarti. Ya, seluruh aspek. Soalnya dari kegiatan anak muda sekarang itu ya kecanduan sosmed. Hampir semua ya. Semuanya kecanduan sosmed. Semua bisa diakses lah ya, mudah lah ya. Gampang Jadi- banget memang. Balik lagi kita ke yang tadi tuh, kayak orang gampang digiring banget. Apalagi dari Dengan sosmed. opini Itu, wih, cara giringnya cepet banget itu. Bukan giring niji ya. Soalnya kan Tapi jadi Jadi ketua partai. aduh, enggak ya, skip itu ya. Enggak. Tahu lo. Sebelum kita beranjak lebih jauh nih, menurut lo pengertian dari mental health itu apa sih? Kesehatan mental secara Iya, bahasa. pasti, udah pasti. Ya kan itu secara bahasa ya. Gitu ya kan. Nah, maksud gua analogi yang benar-benar bisa membuat orang tuh paham terkait mental health. Mental health ini apa sih? Pentingnya apa sih? Fungsinya apaan? Gunanya apaan gitu. Oh iya. Oke. Jadi banyak orang yang udah ngeremehin apa pentingnya kesehatan mental gitu. Nah, sebenarnya untuk kita berbicara lebih jauh lagi ya tentang kesehatan mental, kita sebenarnya harus lihat dulu nih di diri kita gitu. Ini kita Orang, bukan. Gue ternyata bukan orang selama ini. banyak tekanan nih Onggok, gua. onggok. soalnya banyak selain tekanan gua. ada tekanan juga, Eh, kita tuh banyaknya ekspektasi orang sekitar. Ekspektasi harapan-harapan keluarga, yang iya. tidak tercapai Ah. ya kan. Sampai jadinya kita depresi. Ditambah lagi kita sering lihat orang di sosmed. Oh nih dia udah keluar negeri nih. Oh dia makannya gini terus. Oh dia nih. Aduh gua kapan gitu ya. Gua mau Gua harus kayak gitu ya. gua mau pinjol Iya. biar bisa makan kayak dia gitu. Iya, Gua iya. pay later. Maksain. Maksain. Akhirnya maksain diri. depresi, dikejar utang, depresi. Terus Bunuh diri dah tuh. udah Tapi syukur-syukur nggak sampai bunuh diri. kesehatan mentalnya terganggu itu tadi kalau dari kasus yang lo bilang tadi itu kan setelah dia depresi pinjem atau pas waktu dia beranggapan bahwa apa gua harus kayak dia.
Misalnya ya kan terkait sesuatu. Kalau yang positif kita no problem Jatuhnya lah ya. mental lah ya, Iya. buat Nah, dia. kalau misalnya kayak sesuatu yang kayak flexing gitu ya kan, atau kayak dia pamer kekayaan sama kan flexingnya, atau pamer jalan-jalan dan lain sebagainya gitu ya kan. Saat itu sudah mulai terganggu atau memang pas pada waktu dia sudah menerapkan itu dan dia akhirnya karena menerapkan dengan sesuatu yang bukan semestinya, artinya bukan duit dia pinjol atau dia maling atau lain sebagainya gitu ya kan. Tertekan dengan situasi yang dia buat sendiri, nah baru kesehatan mental terganggu. Justru itu pemicunya, Bang. Oh, pemicu. Iya, itu pemicu yang bikin dia depresi itu. Oh, berarti benar kesehatannya terganggu saat dia depresi. Iya. Nah, Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Iya, Salah satu indikasi. stres, iya, stres, depresi, depresi. Pasti itu. murung. Depresi kan jadi hobi Gen Z ya. Iya, terus takut. Depresi jadi Ya, hobi begitulah. janji aja. Iya. Rempet terus gitu ya kan. Hobi Gen Z. Nah, Ada yang kan- broken home gitu. Iya, Itu pasti. Tapi kan. berarti kalau dari kesehatan mental itu terganggu gitu ya, kalau menurut lu bakal pengaruh nggak sih sama kayak pandangan hidup, gaya hidup segala macam? Pengaruh banget. Pengaruh banget. Ya pengaruh banget. Jadi kayak misalkan nih dia sebenarnya nggak tahu hal itu. Tiba-tiba dilihat, ya. pengen nih. Padahal dia nggak mampu, Hmm. nggak mampu untuk ke situ. Dia sebenarnya ada hal yang spesial di dalam diri dia. Telurnya 2 dia misalnya ya. Terus Biasa kan kalau spesial telurnya 2. martabak, Istimewa iya. martabak jadi. Istimewa 3. Tapi kan dia nggak merasa ada hal itu. Maksudnya nggak dianggap itu sebuah hal yang spesial Iya. bagi dia. Dia hanya memandang orang lain nih. Oh ini yang paling spesial. Oh, iya. Gua sering merendahkan diri, sering meremehin diri gitu. Tapi kalau begitu belum terganggu kan, hanya memicu dia untuk menjadi terganggu kesehatan mental. Justru itu udah masuk gejala-gejalanya. Oh, udah masuk ke jalan. Iya, gejala-gejalanya. Kalau bilang depresi itu kan sebuah penyakit ya. Oh. Nah, gejala-gejalanya itu yang ada di ini gitu. Berarti ya bisa dibilang tadi bener. Mm-mm. Kalau orang tua itu lebih sehat dan anak muda saat ini ya, kondisi saat ini lebih down mentalnya. Karena pengaruh itu tadi medsos ya. Bener nggak sih menurut lu medsos itu pengaruh banget? Pengaruh Iya. banget, Berapa sumpah. besar? 95%. Wih. Gede, Bang. banget. Gua- Berarti sesuai analisa. Ya, ditambah FOMO juga. Nah, kan FOMO ke yang tadi ya. Iya, ini FOMO kasih tau dulu nih apa? Iya, FOMO itu artinya fear of missing out. Artinya takut ketinggalan. Oh, ikut-ikutan terus ya. Ya nih misalkan nih lihat ada orang yang nonton Coldplay gitu. Padahal dia nggak tahu apa-apa lagu Coldplay gitu. Iya. Pas berapa hari sebelum nonton Coldplay baru muter lagu Viva La Vida gitu. Iya. Oh, ini lagunya nih gue mau nonton, gue harus siap-siap nih ya kan. Baru itu doang yang tahu. Jadi sepanjang konser dia diam ya kan. Lagu Viva La Vida. Mari ikut nyanyi. Akhirnya beli tiket yang harga 8 juta, nggak mampu, minjem, terus nggak mampu bayar. Stres di situ. Oh, berarti kayak war tiket ya kan. Itu termasuk gejala-gejala orang ini juga dong. Itu kalau dia justru nggak mampu ya. Itu kalau nggak mampu iya, itu gejala dari ini. Tapi kalau misalkan ini ada dua pandangan nih gua nih. Kalau dia nggak mampu, itu kan termasuk gejala depresi. Kalau mampu pun itu mungkin jadi sebuah hal untuk nyembuhin depresi dia. Oh, berarti menyembuhkan kesehatan mental dia. Ya dengan ya kan itu Nonton. hiburan kan? Iya, Hiburan iya. itu. Gitu. Healing. Ya healingnya ke situ gitu jadi. Iya, jalan dia ke pantai, ke mana. Tapi memang maksudnya ini ya, artinya kan kalau gua lihat apa yang lu sampaikan tadi, sebenarnya standar bahagia dari seseorang itu yang nggak punya apa ya garis apa ya Barometer garis ya? ketentuan. Barometer. Ya, gitu ya. ya kan nggak padahal kan sebenarnya kalau kita lihat misalnya di Islam gitu ya kan standar bahagia itu kan sudah sangat jelas ya. Kalau menurut gue ya gitu yang gue pelajarin gitu ya kan. Apa itu? Standar bahagia ya menggapai ridho Allah itu doang. iya. Sebenarnya kan bahagianya itu gitu. Nah, mungkin dia punya pandangan lain tentang Standar bahagia. Ya itulah mungkin karena nggak ada barometernya gitu ya kan. Yang notabene sebenarnya orang Islam banyak di Indonesia gitu ya kan. Tapi standar bahagianya itu kan berbeda gitu ya kan. Nah akhirnya kan banyak orang menggunakan standar bahagia yang diterapkan misalnya kayak orang-orang Barat. Karena kan setahu gue yang kayak gitu kan itu pengaruh-pengaruh budaya Barat. Bener nggak sih menurut? Kenapa coba bisa kayak gitu?
pengaruh medsos gitu ya kan. Sebenarnya medsos kan kalau misalnya kita bisa lihat yang baik. Ditanya udah banyak banget ditanya. Iya, enggak, ya kan kalau misalnya pengaruh medsos doang gitu ya kan. Kalau kita bisa pandang itu yang baik-baik gitu ya kan. Itu kan enggak menjadi pengaruh gitu ya kan. Ditambah misalnya rasa bersyukur ya kan. Ya gue mau bersyukur banget gue ya kan hari ini bisa makan gitu ya kan. Coba kalau kita nengok misalnya kayak orang silver ya kan. Di chat ya kan. Itu gue kemarin nonton sedikit ini info. Kemarin nonton ini konten gitu ya kan. Orang ngobrol sama orang silver gitu. Dia mau mandinya aja itu harus pakai sunlight. Kalau nggak pakai sunlight nggak hilang. Harus sunlight. Iya. Sunlight 5.000 yang kecil. Iya, itu sunlight itu buat sekali pakai dan sekali mandi. Satu kali mandi 5.000. Iya. Buat bersihin, tapi emang dapatnya 100. Kalau dia mandi di kalau dia mandi di WC umum 10.000 dong ntar. Iya bisa jadi. Enggak, dia mandinya di tergantung pom bensin. dia buang air juga enggak. Iya. Kalau buang air juga 15.000 jadi ya. Kalau enggak tergantung dia kalau buang airnya cuman kencing doang 12.000. Iya. Kalau kencing sama BAB 15.000 dia dua gitu. Ya tadi tuh Bang. Jadi kadang-kadang ditungguin non gitu ya kan kan orang jadi nih lu. Ya kayak gitu Cabut aja gue. Sama orang ditungguin coy. Ini orang nih BAB kencing kan ya. Soalnya kalau kencing nih goceng jadinya ya. Kalau gak kencing nih. Nah kalau menurut lu Bang, ya baiknya kita memanfaatkan medsos yang tadi menjadi sumber positif dan negatif dalam menjadikan informasi buat kita tuh kan. Iya. Nah, sehingga mental kita bisa terjaga atau bisa jadi mental kita terganggu. Nah menurut lu gimana tuh? Oke, gue jawab dulu nih ya. Gitu. Ini penggunaan medsosnya ya. Iya. Ini berangkat dari tadi lu yang bilang standar. Ya, standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan. Jadi salah satu pemicu orang kena mental health itu kurangnya ritual spiritualitas. Spiritualisme. Salah satunya itu bersyukur. Yap. Ya, bersyukur dan berdoa. Ya, itu kurang kan. Ini mau masuk ke dalam semua agama ya. Bukan cuma Islam aja. Dan setiap agama juga ngajarin masalah bersyukur dan berdoa. Ibadah kan itu tuh. Biar kita tenang, enggak cepet iri, enggak cepet enggak cepet pengen ngebandingin sama orang lain kayak gitu kan. Nah, terus sama pertanyaan yang tadi itu yang tentang gaya hidup barat. Sebenarnya itu jadi marketing mereka buat negara kita. Nah, memang agendanya seperti itu. Karena mereka tahu kalau negara kita ini adalah latah. konsumtif terbesar. latahan. Semua dipakai gitu kan. Ada nih aplikasi yang viral nih, download. Ini viral download, semua download gitu dipakai. Kan rata-rata kan sosmed yang viral semua di sini kan di Indo gitu. Iya, lebih cepet lah ya. Iya, lebih cepet. Bahkan orang luar pun nggak ada yang tahu. Kita udah hafal banget nih. Iya. Emang terkenal kan kita jadinya. Iya. Netizen Indo. Udah diserang sama netizen Indo. Iya. Ya itu. Di lock akun lo ya. Iya, bener. Terus Bang. Nah, terus jadi ini ya standar gaya hidup ya. Kita ini terlalu ngukur standar diri kita dengan orang lain gitu. Yang sebenarnya nggak sesuai kayak tadi gue bilang. Kita sebenarnya punya hal lain yang spesial, tapi kita malah ngukur sama hal spesial yang dipunyai oleh orang lain. Gitu. Misalnya kita bisa apa nih contohnya? Berenang dalam air. Iya. Iya, emang mana ada yang berenang dalam lumpur gitu. Anjir. Atau nggak joget ini? Nyari beras. Zat bos. Iya. Kita punya rumah misalkan. Kita udah punya rumah nih, tapi mobil kita biasa aja. Ya, bukan mobil yang sport lah atau yang mahal. Syukur lah punya mobil. Tapi sedangkan orang lain itu yang kita lihat dia punya apart tapi satu kamar doang dan punya mobil sport yang Lamborghini misalkan. Pengen ya punya mobil sport. Kita nggak tahu kalau apartemen dia cuma satu kamar doang. Sedangkan rumah kita ada 5 kamar misalkan plus kolam renang. Cuma mobil kita aja yang butut gitu. Udah, misalkan kita kenapa harus ngebandingin sama hal itu? Kita ngebandingin bukan ngebandingin misalnya kita ngelihat diri kita lagi. Harusnya gue bersyukur nih gue udah punya rumah yang punya 5 kamar. Gue yang penting punya mobil udah bisa jalan, udah bisa kemana-mana ada gitu. Dibanding sama dia kalau misalkan nih ada saudaranya yang datang ke rumah ke apartemen dia, mau tidur di mana itu? Iya, udah ribet tuh ya. Iya kan sempit. Kamar, tapi kalau dia bisa tuh partian di rumahnya, bisa ngundang semua keluarganya ke rumah dia gitu. Kan harusnya kan kita balik lagi ke diri kita gitu. Jangan liatin
apa yang spesial di orang, tapi kita lihat apa yang spesial dalam diri kita gitu. Bersyukurlah apa yang kalian miliki gitu ya. Iya. Sama ini jangan biar ya ini mungkin agak bersimpangan ya quote-nya, tapi ya ini masuklah. Jangan biarkan bisingnya ekspektasi orang lain sehingga membuat kita tuh jadi apa ya? Jadi kurang bersyukur gitu. Misalnya Apa ya contohnya itu? Banyak contohnya, cuma gue bingung nih milihnya itu. di satu aja nggak yang ringan aja ringan. Yang ringan aja ringan. Yang ringan ya. Kita kita bisa sekolah kan jarang nih. Bukan jarang sih. Ada banyak orang-orang yang nggak bisa sekolah gitu. Kita udah bisa sekolah di sekolah yang cukup lah buat kita gitu. Udah cukup. Tapi ada dari keluarga lain, oh lu kayaknya bisa nih daftar di sini biar kayak bagus sekolahnya gitu. Kayak lu bisa deh jadi ini. Sedangkan dia bisanya, mampunya dia jadi ini gitu. Jadi contoh dia mampunya jadi arsitek misalkan. Tapi keluarganya dari dokter gitu. Ini jadi dokter dah. Lu banyak gajinya gini-gini gitu. Ya kan sampai dia bingung nih, aduh. Stres gua kepikiran nih kalau lulus. Jadi tekanan tuh. Iya, jadi tekanan banget. Ya artinya tadi itu guys besar yang gue tangkap sih perbandingan atau membanding-bandingkan itu lah. Yang menjadikan tekanan lah batin yang kemudian mental itu akan menjadi terganggu gitu. Ditambahkan sosmed itu ini kita udah tekanan dari keluarga nih, tambah sosmed lagi, kita yang ngebandingin diri lagi. Udah tuh hancur. Belum pertemuan circle. Oh iya, apalagi itu. Apalagi itu. Lu udah punya usaha Ferrari apa? lah. Iya kan, segala macam. Itu kan kalau pertemuan kayak gitu sama teman-teman kan pasti gengsi. Adu gengsi bahasa. Iya, pasti ada aja itu. Oh ya, tadi kan belum jawab yang positif ya. Ya, yang positifnya itu ya. Positif juga apa ya? Banyak di sosmed itu. Maksudnya kita bisa pergunakan itu jadi jauh lebih apa ya? Lebih berguna lah. Lebih ke sana lah ya. Nggak harus sampai kita jadi jadi FOMO, jadi depresi gara-gara sosial media gitu. Contohnya nih kayak kita tuh sekarang personal brandingnya itu bisa lewat sosmed. Kayak kita banyak bikin video buat konten buat tips-tips sukses nih, walaupun memang sebenarnya motivasi gitu inspirasi ya. Atau kata-kata lah atau apa gitu. Buat apa gitu, maksudnya ini buat pelajaran, maksudnya buat yang berisi lah kontennya, bukan konten-konten sampah gitu. Iya. Banyak justru nggak laku kalau yang berisi. Sampah yang laku di sini mah coy. Iya. Yang blow on. Karena itu. Jadi yang para pengguna sosmed ini gara-gara konten sampah ini jadinya udah rusak semua. Nah, gitu kan. Jadi yang berguna itu udah hilang ininya, udah jadi hilang. selera baiknya, selera bagusnya itu jadi menurun ya. Ngambilnya yang lucu-lucu aja lah gitu. Yang penting gua have fun. Hiburan. Iya. Kita udah terhimpit sama ekonomi yang begitu sulit, bener gak sih? Iya, benar. Iya kan, pekerjaan susah, biaya anak segala macem, ribet dah nonton media sosial yang lucu-lucu, yang gak ada faedahnya artinya gitu. Iya. Itu tadi itu dampak negatifnya ke konten yang sampah, dampak positifnya ya kita bikin konten yang berfaedah sama kita bisa melihat nih niche itu kayak apa ya? Nice dong niche. Bukan itu niche. Jadi kayak kita tuh bisa memfilter ini konten-konten yang mana yang berguna gitu. Banyak sebenarnya tuh gue tahu cara-cara kan gue kuliah di SI ya. Jadi kayak buat ngoding, buat biar tahu mana frameworknya, mana bahasa pemrograman yang lagi populer sekarang. Dari situ, dari sosial media, dari IG. Jadi kayak gue tahu, caranya kayak gini ya. Ya udah, jadi kayak kalau di YouTube nih panjang nih videonya. Kalau di IG itu udah tinggal kita slide aja. Oh gini caranya, udah cepet gitu. Nggak perlu ada penjelasan banyak. Mereka juga kasih tahu aja itu cara-caranya kayak gimana. Gitu kalau ini. Ya kurang lebih ya pesan buat penonton ya, maksudnya belum ditanya. Harus ini aja gitu maksudnya. Sabar dulu. Harus gini aja maksudnya. Gua dulu. Maksudnya lu kalau biar kecepetan ya nggak sabar. Kita dulu belum. Biar enggak ini buat ntar gua nggak dibayar nih. Kan tadi kan baru ditanya negatif dan positifnya. Iya. Nah, habis itu baru pesan-pesan sampaikan. Silakan. Ya udah. Cepet banget. Offset banget orang. Sorry ya guys. Oke, lanjut lah. Pesan-pesan apa buat teman-teman? Buat teman-teman. Lah langsung ini. Iya, habis lu udah ngegas banget sih. Oke lah ya. Sebenarnya gua
nggak mohon banyak buat buat penonton ya, tapi setidaknya dibatasin buat penggunaan sosial media itu ya. Iya. Ya kita nggak bisa bilang nggak bisa bilang ini harus bikin gini tips-tipsnya nggak berguna tips itu sebenarnya. Karena setiap orang beda-beda caranya. Iya. Nah, Benar, gitu. benar. Sama tadi malam gue baca tuh soal buat kan itu kan hal buruk ya, kalau udah jadi hal buruk ya. Kita tuh nggak bisa ngelawan kebiasaan buruk sebenarnya. Makin kita lawan makin mantul itu. Jadi Mantap betul. Mantul. Iya mantap betul buat melakukan hal itu gitu kan. Makin jadi. Makin jadi, makin parah sebenarnya. Ya kita ganti dengan kebiasaan yang baru. Berarti merubah habits. Ya merubah habit. Cuma kembali kepada kalian, apa habits yang paling kalian inginkan dan paling senang buat kalian lakukan. Yang penting baik, positif Ya lah. gitu namanya. Ya sekarang kalau dilihat gue nonton TV itu kan, itu udah dibatasi memang. Ada batasan-batasan sensor-sensor yang Iya. yang itu ada saringannya lah bahasa gitu. Nah, kalau sosial media itu asli apa aja ada gitu kan. Terbuka banget ya. Ya berarti kan kalau gue nangkep dari pesan lu Bang, ya kita harus benar-benar selektif gitu. kitanya yang jadi filter. Iya, Jadi pembatas. kita sendiri yang harus selektif gitu. Kalaupun bisa ada faedahnya menggunakan sosial, ya mungkin bisa dapat cuan dari situ. Iya. Iya itu tadi. Jualan, iya. Itu dampak positifnya. Tenis. Iya, gitu-gitu. Jualan kompor ya. Iya, lemari sejuta. Ayo dipilih nih lagi diskon, dipencet ya ini tap layar. Iya kayak gitu ya. Ya gitu aja. Ya kenapa gue pengen bahas mental health karena ini udah parah banget. Maksudnya Sedemikian parah udah parah banget. Maksudnya Separah apa sih Bang? Coba. Separah apa? apa ya? Gue belum melihat keluar, bahkan lihat di internal aja itu udah. Internal pribadi. Iya, itu udah kena LCD-nya kalau kita bilang orang-orang yang di sosmed itu. Bahkan belum kita survei keluar ya, follower gue aja gitu. Itu udah ini banget. Bahkan kayak gue sering nyindir tuh kayak orang tuh sering ya kalau udah akhir tahun, akhir bulan pasti kayak banyak berharap ya. Berharap sama tahun, berharap sama bulan biar. Lu pernah dengar gak sih yang kayak gini? November sedih, Iya, Oktober duit. Iya. Lu ngapain berdoa sama tahun gitu. Iya. Berharap gitu. Iya, gitu berharap ya. sama tahun. Lu berharap sama Tuhan lu, sama kepercayaan lu gitu. Siapa? Kayak gitu. Justru lu berharap di situ tuh nggak bakal ada ininya. Impactnya Salah gitu. gitu ya. Iya, udah salah juga. Gejala mental health. Iya. Kayak udah sedih. Kalau di sekitar circle lu, sekitar circle. iya maksudnya teman-teman lu ada nggak yang sampai bener-bener dia tuh murung, depresi gitu. Mental ini. health dia parah banget. Gitu. Kalau Ada nggak sih? circle gua yang di circle gua ini, gua sebenarnya. Oh, Ya gua termasuk. Pantesan, ini Ya gua dia termasuk mau orang. curhat, ceritain, Ya. Bang. Tapi gua nemu orang yang lebih parah daripada gua. Dia sampai ada barcode-nya di sini. Di tangannya. Artinya? Barcode itu kan buat dia tuh sampai dia nyakitin diri dia sendiri. Oh, mau garet-garet gitu. Garet-garet. Kenapa dia? Pakai apa namanya? Silet. Silet. Saking depresinya gua nggak tahu. Ya gua nggak pernah nanya. Kenapa sih nggak dipotong aja? Kayak gitu kan. Cuman kalau kita nih nemu orang kayak gitu, banyak orang di kita nih kalau udah nemu orang kayak gitu tuh dia ajarin. Jangan diajarin, orang itu ditolong, dirangkul. Contoh nih orang mau nyari loker. Ya. Kita jangan ngajarin dia biar buat pinter, buat belajar. Kita bantuin dia buat cari loker, buat cari kerjaan. Kalau kita ajarin emang gak ada habisnya. Contoh nih kayak orang tenggelam, jangan diajarin berenang. Lu tenggelam. Ini cara berenang gini, jangan kayak gitu. Iya, keburu mati dia. Iya, keburu mati. Tolongin, diangkat. Iya.